Baik, perkenalkan nama saya Janil Senturi. Di sini saya akan memaparkan teori dan konsep perbandingan politik dari mata kuliah Teori dan Konsep Perbandingan Politik yang diajar oleh Bapak Firdaus. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Konsep Perbandingan Politik. Baik, saya akan memaparkan dari makalah Ziaul Muhammad, di mana beliau mengambil teori perbandingan menurut Gabriel Abraham Almond. Gabriel Abraham Almond adalah salah satu pengguna teori sistem politik Aston. Namun, Almond melakukan sejumlah modifikasi atas teori Aston. Jika Aston membangun suatu grand teori, maka Almond membangun suatu middle range teori. Selain itu, Almond menekankan pada teori makro, tidak seperti Aston yang lebih fokus ke arah politik mikro. Dalam tulisan yang berjudul Comparative Political System tahun 1956, Almond mengajukan 3 asumsi yang dipertimbangkan dalam kajian sistem politik. Yang pertama mengenai sistem penandaan totalitas interaksi di antara unit-unit politik dan keseimbangan di dalam sistem yang selalu berubah. Berikutnya, yang kedua, yaitu hal penting dalam sistem politik bukan semata-mata lembaga formal, melainkan juga struktur informasi serta peran yang dijalankan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah budaya politik memiliki kecenderungan utama dalam sistem politik, yang berarti budaya inilah yang dapat membedakan satu sistem politik dengan sistem politik lain. Menurut Almond, sistem politik adalah totalitas interaksi antar unit-unit yang ada di dalamnya. Interaksi tersebut tidak hanya sebatas pada lembaga-lembaga atau aktor politik formal saja, melainkan aktor informal. Keseimbangan di dalam sistem politik menurut Almond selalu berubah, sehingga sistem politik lebih bersifat dinamis. Perubahan keseimbangan ini tentu saja tidak lepas dari pengaruh lingkungan intrasosial dan ekstrasosial. Pengaruh tersebut membuat perimbangan kekuatan antar kekuatan lembaga kepresidenan atas legislatif dan yudikatif di masa pratransisi politik tahun 1998 yang berganti rezim di periode selanjutnya. Almond bersama Sidney Verba secara khusus menyelidiki budaya politik ini yang tersusun di dalam buku The Civic Culture yang judulnya Political Attitudes and Democracy in Five Nations yang terbit pada tahun 1963. Pada perkembangannya, konsep budaya politik ini semakin populer dan luas sehingga digunakan para peneliti di dunia, termasuk Indonesia. Mengenai budaya politik. Budaya politik adalah hasil sosialisasi politik di masa kanak-kanak, pendidikan, media massa, dan akibat fenomena yang berhubungan dengan kinerja sosial dan ekonomi yang ditunjukkan pemerintah. Budaya politik terdiri atas komponen-komponen kognitif yang berisi pengetahuan dan kepercayaan tentang realitas politik. Budaya politik terdiri atas komponen-komponen kognitif yang berisi pengetahuan dan kepercayaan tentang realitas politik. Afektif yakni rasa penghargaan atas politik, dan evaluatif yaitu komitmen atas nilai-nilai politik, sehingga dampak yang ditimbulkan dari budaya politik cenderung mengakibatkan struktur kinerja pemerintah. Almond mendasarkan beberapa hal utama dalam sistem politik, yaitu yang pertama, sistem politik merupakan sistem yang ada di dalam masyarakat yang bebas. Yang kedua, tujuan ilmu politik adalah untuk mencapai suatu integrasi masyarakat. Dan yang ketiga, sistem politik
absah dalam menggunakan kekuatan paksaan. Paksaan ini sebagian besar dilakukan dengan paksaan hukum. Almond membandingkan lembaga-lembaga dalam proses politik yang terdapat di dalamnya melalui 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan deskriptif, yaitu dengan melihat dan memusatkan perhatian pada semua rangkaian sistem politik. Yang kedua, yaitu memilah-milah dan mengelompokkan unit-unit dalam proses politik. Dan yang terakhir adalah mencari hubungan antar unit yang tergabung dalam sistem politik. Menurut Almond, ada 3 konsep yang digunakan dalam membandingkan berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur, dan fungsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan ketiganya. Sistem digunakan sebagai konsep dengan adanya organisasi yang berinteraksi masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu, dan agar sistem berjalan dengan baik, maka memerlukan struktur sebagai proses berjalannya fungsi politik tersebut. Lembaga politik mempunyai 3 fungsi, yaitu sosialisasi politik, yakni merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk, yaitu guna menjalankan peranan-peranan politik, administratif, dan yudisial. Fungsi yang kedua adalah rekrutmen politik, yakni merupakan fungsi yang digunakan untuk menyeleksi rakyat dalam kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi. Menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu. Dan yang terakhir adalah komunikasi politik. Komunikasi politik yaitu merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada di dalam sistem politik. Gabriel Almond menggunakan pendekatan dalam memahami dan menganalisis sistem politik di beberapa negara. Asal teori perbandingan politik ini muncul. Yang menjadi subjek klasifikasi sistem politik Gabriel Almond adalah negara-negara Anglo-Amerikan, yaitu Inggris dan Amerika, negara pre-industri atau tertiary industrial states, negara totaliter, dan negara Eropa kontinental. Dalam sistem politik Anglo-Amerika memuat tentang homogenitas dan budaya politik yang sekuler. Homogenitas mengandung maksud kesamaan tujuan seperti kesatuan nilai kemerdekaan, kesejahteraan, dan keamanan. Selanjutnya adalah sistem politik pre-industrial atau partial industrial states. Sistem politik ini identik dengan sistem politik secara campuran kultural, sehingga peran yang dilakukan oleh lembaga politik dari politik dan parlemen, namun tidak hanya terbatas pada kedua lembaga tersebut. Peran masing-masing lembaga politik bisa saling bercampur satu sama lain dan bersifat unpredictable. Karena kecenderungan yang bercampur inilah, ada 2 kemungkinan yang tidak bisa diprediksi, yang mana sewaktu-waktu sistem politik yang ada dapat mengalami transformasi menuju sistem yang baru atau menuju kembali ke sistem politik lama berkultur tradisional. Kemudian sistem politik totaliter bersifat homogen, tetapi homogenitas di sini memiliki arti homogen yang sinetik, yaitu dibuat dengan sengaja oleh aktor-aktor yang terlibat. Peran struktural identik dengan tidak adanya legitimasi kekuasaan atas warga negara yang dipimpin. Karakteristik dari politik totaliter adalah penggunaan kekerasan, adanya dominasi kuat oleh penguasa, sehingga menciptakan ketidakstabilan oleh penguasa. Baik, dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan politik antar negara satu dengan negara lain terdapat beberapa kesamaan dan kontradiktif. Budaya politik yang berasal dari 4 negara pioner tersebut memberikan percontohan bagi negara lain. Masing-masing negara memiliki karakteristik dan kebudayaan masing-masing yang tidak dapat diabaikan dalam perbandingan sistem politik.
Budaya politik memiliki kecenderungan utama dalam sistem politik, yang berarti budaya inilah yang dapat membedakan satu sistem politik dengan sistem politik lain. Studi perbandingan politik hanya menyediakan berbagai pendekatan untuk memahami kecenderungan yang terjadi dengan sistem politik lain. Baik, penulis beropini bahwa sejalan dengan Almond yang menyatakan bahwa sistem perbandingan politik didasarkan pada aspek yang makro, maka terjadi keseimbangan interaksi antar lembaga, individu, dan kelompok yang dapat digunakan sebagai pelengkap dalam politik suatu negara. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari teori perbandingan menurut Gabriel Abraham Almond. Sekian dan terima kasih.